Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kamis 2 Juni 2022. Renungan pada pagi hari ini diberi judul Damai Sejahtera Allah. Didasarkan pada Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara terkasih, seminggu terakhir sebagian perhatian saya tertuju pada berita tentang pencarian anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang bernama Eril Emerick Khan Mumtaz atau Eril beberapa waktu lalu hilang ketika berenang di sungai Ahr di kota Bern, Swiss. Berita kehilangan itu menjadi headline berita nasional. Sungguh merupakan sebuah kehilangan yang besar bagi keluarga Kang Emil. Oleh karena itu, marilah bersama-sama dengan banyak orang yang mengasihi keluarga Kang Emil, dengan banyak komunitas, kita turut berempati dan mendoakan yang terbaik. Rasanya sebuah pelukan yang hangat ingin kita kirimkan kepada Kang Emil, gubernur kita yang mungkin saat ini berdiri di sisi sungai Ahr yang dingin itu. Sebuah kutipan dari tulisan C.S. Kairen, seorang penulis novel muda, mengungkapkan dengan empatik momen pergumulan Kang Emil sebagai seorang ayah. Ia menulis, tangis paling mengerikan adalah tangis tak bersuara seorang ayah. Menghadapi situasi serba tak pasti seperti itu tentu tidak mudah bagi siapapun. Menghadapi penderitaan, kita memang tidak perlu malu untuk menangis. Demikian Viktor Frankl, seorang Yahudi itu menulis. Sebab air mata adalah saksi dari keberanian manusia yang paling besar, yakni keberanian untuk menderita. Saudara-saudara, setiap saat dalam kehidupan kita adalah kesempatan untuk memilih, untuk menentukan sikap atas penderitaan. Baik itu adalah penderitaan yang kita alami sendiri ataupun penderitaan orang lain di sekitar kita. Melalui penderitaan, kita dapat menemukan banyak orang menjadi semakin dewasa. Kedewasaan seseorang itu ditemukan dalam sikapnya ketika ia berhadapan dengan penderitaan. Seorang yang matang dalam iman adalah orang yang mampu tetap merasakan damai sejahtera ketika ia berada dalam penderitaan. Dan bukankah itu yang kita temukan juga dalam kisah Rasul Paulus, sebagaimana ayat yang kita baca pagi ini. Ketika oleh kehendak Allah, Paulus harus berada dalam penjara, mengalami penderitaan, terkungkung. Ia justru mampu memberikan perhatian dan dukungannya kepada jemaat Tuhan. Dalam suratnya ia menuliskan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, damai sejahtera Allah itu memerintah dalam hati kita. Ketika tubuh terbelenggu oleh penyakit, ketika situasi kita seolah membentur dinding kenyataan, ketika ketidakpastian menghimpit kaki kita untuk melangkah, marilah jangan menyerah pada kekhawatiran. Kita selalu punya pilihan untuk mempercayai Allah, dan Ia akan memberi damai sejahtera itu kepada kita dalam pertolongan Roh Kudus. Kiranya Allah sumber segala anugerah memberikan kepada kita sekalian damai sejahtera yang melampaui segala keterbatasan akal kita, dan agar kita dimampukan untuk mempercayai Dia, Sang Pemelihara kehidupan kita. Amin.